2025. Dan di Desember ini kita akan mengakhiri tahun ini dengan mata kita yang tertuju kepada Yesus. Amin. Dan untuk menghangatkan suasana, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam satu kanan kirinya semuanya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Luar biasa. Baik, brothers and sisters semuanya, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Berikutnya saya akan membacakan kitab Mazmur, pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga bintang-bintang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena firman-Mu telah menjadi manusia dan kami boleh memperingatinya saat kami Natal. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Bantu kami Tuhan, bisa kami fokus, kami bersemangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sama-sama Tuhan memulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya saudara-saudari. Kita berdiri bersama-sama dan kita renungkan sepanjang tahun ini. Tuhan sudah menepati banyak janji dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Di penghujung tahun ini, mari kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Ku percaya janji-Mu. Kita renungkan setiap kata-kata lagu ini. Kita percaya bahwa Dia senantiasa menyatakan buat kita semuanya bahwa Dia Bapa yang sangat mengerti setiap isi hati dan pikiran kita. Dan Dia sanggup memahami setiap kehidupan kita. Percaya
tetap percaya. Kami percaya janji-Mu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuasan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya janji-Mu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuasan-Mu. Ku percaya. Sama-sama dengan iman kita. Takkan ku takut, takkan ku gentar. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kami percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuasan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Kami percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuasan-Mu. Ku Kami berserah percaya. pada kekuatan-Mu, Tuhan. Ku berserah di dalam kekuasan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Kita percaya, amin. Biarlah kekuatan kita semuanya sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan dalam kehidupan karena berkesudahan dan berakhir. Amin. Kita terus muliakan Tuhan karena Dia Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Intercessis Dei dari pulau dan benua, dengan selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua, Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. tinggi-tinggi dalam surga, Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. kita muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.
amin. Dia Allah yang Maha Kudus. Dia lahir buat kita semuanya, untuk menebus kita semua, amin. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. amin. Untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh yang sangat spesial pada pagi hari ini, Bapak Henry Priyatna. Kita akan pujian bersama-sama, hatiku percaya. Jangan pernah goyah keyakinanku, dialah Allah kita. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, luar biasa, men. Tuhanlah kekuatan dan mazmur buat kita semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setia Tuhan, Dia setia, tidak pernah pergi dari kita semuanya. Amin. Di tahun ini, di penghujung tahun ini, kita bersama-sama, kita bersama-sama, aku mau selalu bersyukur sebab cintamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang luar biasa. Tuhan, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah yang maha dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kami tahu Tuhan dalam beberapa hari lagi, kami akan menyongsong tahun yang baru Tuhan, 2025 Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Kau Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan. Untuk kami betul-betul siap menerima firman-Mu. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur pagi hari ini kita sama-sama bisa datang di hadapan Tuhan untuk kembali mendengarkan firman dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya sesuai dengan tema kita pada bulan ini, Eyes on Jesus. Saya yakin dan percaya kita mengerti arti daripada perkataan itu. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan melihat kepada kita. Tuhan menyaksikan setiap tindak tanduk kita setiap hari. Tapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita tidak bisa secara mata telanjang jasmani kita untuk kita melihat Yesus dengan mata kita seperti kita melihat kepada orang lain. Kita tidak bisa menggunakan mata ini untuk melihat langsung kepada Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata rohani kita. Melihat Tuhan Yesus dengan kedua bahkan ketiga mata rohani kita. Dikatakan bahwa mata rohani pertama kita adalah ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam Ibrani bahkan dikatakan, kita akan dan mesti datang kepada Tuhan. Setiap kali kita tahu bahwa kita bukan hanya membutuhkan Tuhan, tapi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hidup melalui hari lepas hari dan setiap masalah yang ada mungkin di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur bahwa Tuhan ingin senantiasa kita memuliakan Dia dengan mata rohani kita yang pertama tertuju kepada Dia, yaitu lewat doa. Tapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya apa yang menyebabkan pandangan mata kita tidak kepada Tuhan Yesus, terutama di dalam kehidupan kita? Yang pertama, dikatakan ada yang belum tercapai atau
ada yang belum menjadi satu keinginan yang terbentuk. Seperti dikatakan, keinginan dari pribadi kita yang menjadi janji di dalam pikiran kita, yang menyebabkan kita tidak bisa melihat Tuhan, atau bahkan adalah yang membuat itu adalah ada yang tidak tercapai dari keinginan dari orang lain, ya, orang yang mungkin dari keluarga dekat kita atau orang tua kita, bahkan bapak atau ibu kita yang punya keinginan. Dan ada lagi, yaitu pengganggu dengan banyaknya godaan di dalam kehidupan kita. Materialistis misalnya, salah satu distraksi yang menyebabkan mata kita tidak bisa tertuju kepada Tuhan. Adakah ini yang menjadi penghalang buat kita untuk melihat Tuhan Yesus? Yang selanjutnya adalah mungkin di dalam diri kita yang menyebabkan kita belum bisa melihat Tuhan Yesus atau mengarahkan pandangan kita kepadanya adalah dosa. Adanya dosa yang belum diungkapkan atau bahkan belum diakui. Ibaratnya ketika kita berjalan, kaki kita diikat oleh satu beban yang berat. Inilah perjalanan hidup kita. Ketika kita belum mengakui dosa dan kesalahan kita. Beban yang berat membuat pergerakan kita terhambat. Kita akan baca bersama-sama sebelumnya tema kita bulan ini, Eyes on Jesus. 1, 2 kita. Marilah kita. Yesus yang memimpin kita. Bahwa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan. Tekun memikul salib Yesus kita yang disediakan baginya. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, inilah tema kita ya. Selanjutnya, oke, banyak hal juga yang menjadi satu beban atau halangan lain yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita. Ada lagi bahkan kekurangan di dalam pengertian kita. Di dalam hikmat kebijaksanaan. Misalnya, ikut Yesus apa ya? Ikut jadi orang Kristen itu apa ya? Masih ada hikmat atau pengertian kita yang masih kurang. Yang menyebabkan kita tidak bisa melihat Tuhan. Selanjutnya, mungkin kita adalah sibuk. Sehingga energi yang tertuju hanya untuk dunia ini. Kehidupan, target, pekerjaan yang sekuler. Atau mungkin yang menjadi penghalang buat kita melihat kepada Tuhan Yesus adalah kebanggaan yang hanya pada diri kita saja yang berlebihan. Ya, ini saya sangat bersyukur ya. 14 tahun Tuhan menyertai kami begitu luar biasa dan ini menjadi tekad kami untuk kami bisa melalui Natal 2024 dan tahun baru 2025 ini mengakhirinya dengan luar biasa. Ya, saya harapkan kita semua begitu. Christmas dan New Year finishing stronger than ever. Itu begitu luar biasa ya. Berikutnya, Alkitab memang tidak mengatakan, seperti yang saya katakan, tentang melihat Yesus dengan bentuk kerohanian adalah satu hal yang lebih masuk akal. Ya.
ya dimungkinkan dengan memiliki hubungan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Melalui doa dan mempelajari senantiasa Alkitab dan melayani orang lain. Sebenarnya beberapa orang juga melaporkan melihat atau bermimpi tentang Tuhan Yesus, tapi semua itu adalah pengalaman yang tidak lazim atau tidak umum. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, apa yang menyebabkan pandangan kita tidak pada Tuhan Yesus? Ada yang belum tercapai dalam keinginan orang lain. Bahkan saya tulis di situ, ada keinginan dari mama, ya, yang menjadi tujuan hidup, yang mengganggu, menyebabkan kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Atau bahkan godaan materialistis dan hobi, dan kekhawatiran dan ketakutan. Atau meragukan Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah penghalang kita adalah next. Ya, dosa yang belum diungkap atau diakui, yang saya katakan tadi menjadi pemberat di dalam hidup kita. Kekurangan akan pengertian dan hikmat. Ikut Tuhan Yesus itu apa? Ikut apa? Atau mungkin kita sibuk dengan energi yang hanya tertuju kepada dunia dan kehidupan sekuler. Dan juga kebanggaan terlalu hanya pada diri sendiri. Yang berikutnya, nah ini judul khotbah saya, mengeker Tuhan. Ya, kenapa mengeker? Karena ini bukan meneropong. Kalau meneropong itu satu mata. Nah, ini sebagai insight atau wawasan tambahan sampingannya adalah tanya pada diri kita sendiri. Apa kamu sebenarnya sedang mengeker Tuhan? Atau mengekor Tuhan? Atau bahkan kamu sedang mengukur Tuhan? Nah, saya harap kita tidak sedang mengukur Tuhan. Karena itu bahaya sekali akibatnya. Ya, kita ukur apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita ukur apa yang kita keluarkan buat Tuhan. Dengan secara finansial kita pikir itu menguras keuangan kita. Padahal secara finansial semua itu datang dari Tuhan. Ada 3 mata atau pandangan kita mengatakan kita melihat pada Yesus. Berdasarkan apa yang saya lewati selama ini sebagai murid Yesus. Next. Nah, apaan tuh? Nah, ini maksudnya ini adalah 3 mata, ya. Tahu kan itu foto siapa? Itu sebuah lukisan. Jadi matanya ada 3. Ya, itu 3 rohani. Apaan tuh adalah saat mata rohani pertama saya, yaitu kehidupan doa saya sedang tidak baik-baik saja atau alias berkabut. Yang berikutnya, apaan tuh adalah saat mata rohani kedua saya, yaitu kehidupan pembacaan firman, Tuhan saya tidak sedang baik-baik saja alias sakit mata. Yang berikutnya adalah saat mata rohani ketiga saya, yaitu kehidupan pelayanan saya untuk orang lain, secara pribadi itu yang tidak sedang baik-baik saja alias belekan. Ya, jadi ini adalah melayani pribadi. Ya, bukan pelayanan secara grup pelayanan. Oh, saya sudah di grup pelayanan ini, saya sudah melayani. Bukan. Tapi ini betul-betul pribadi lepas pribadi. Ketika orang itu bisa merasakan kasih daripada kita. Dan kita berikan kasih itu di dalam kehidupan dia. Selanjutnya, mata pertama yaitu doa. Kegiatan doa adalah suatu bentuk kedisiplinan. Saya ulangi. Kegiatan doa adalah suatu bentuk kedisiplinan milik Tuhan dan dari Allah sebagai bukti kasihnya. Jadi ketika kita doa kita pikirkan bahwa ini adalah satu bentuk disiplin yang dari Tuhan dan milik Tuhan untuk kita sedang lakukan. Yaitu kita baca sama-sama di Ibrani 12 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia
supaya kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sekan darah. Bukankah ini yang kita doakan? Ya, bukankah ini yang kita doakan ketika kita dikatakan bisa menjadi lemah dan putus asa? Kita berdoa, Tuhan kuatkan saya. Tuhan biarkan saya punya pengharapan kepada Engkau. Saya tidak menjadi lemah lagi. Di dalam kehidupan saya menjadi murid Engkau. Bukankah ini juga yang kita doakan ketika kita dalam pergumulan? Yang dikatakan bahkan di Alkitab, memang kita belum bahkan sampai mencucurkan darah. Next. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Bicara kepada kamu seperti, hai anak-anakku, janganlah anggap yang didikan Tuhan dan janganlah putus asa bila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang-orang. Bukankah ini yang kita doakan? Bagaimana kita adalah anak Tuhan dan bagaimana ini adalah betul-betul mempunyai arti yang begitu banyak. Saya akan sharing pengalaman saya ketika saya pertama kali di Balikpapan. Ya, saat itu kami tiba di Balikpapan, kami tidak tahu apa-apapun dan kami menerima secara finansial dari gereja selama 3 bulan. Nah, setelah itu kami harus mencari kerjaan kami sendiri, masing-masing ya. Waktu itu saya sangat bingung ya, saya ngomong sama istri, saya tidak tahu bagaimananya cara untuk saya bisa bekerja. Ya, dalam arti karena saya adalah 7 tahun sebagai terapis di kota di Jakarta. Sementara di Balikpapan, ketika kami tinggal di belakang rumah wali kota, saat itu kami masih tidak yakin bahwa ada anak kebutuhan khusus ya yang tinggal atau hidup di kota Balikpapan. Tapi tetangga kami ternyata ada anak yang sedang memainkan pipet yang berulang-ulang dan kami tahu itu adalah tanda-tanda di mana anak itu mengalami kebutuhan khusus. Nah, semenjak itu kami percaya, tapi kami tidak tahu. Kami mencari tahu kemana-mana, tidak bisa mendapatkan bagaimana caranya bisa bekerja sebagai anak kebutuhan khusus di kota Balikpapan. Singkat cerita, saya ada rasa, terus terang ada rasa galau berat. Ya, jadi ketika itu saya putuskan untuk saya berdoa. Ya, jadi saya berdoa sambil berjalan, kira-kira jam 12 siang atau jam 11 siang, saya berjalan berdoa selama sejauh 10 km, ya, 10 km saya gambarkan. Mungkin saya belum pernah menggambarkan, saya berjalan berdoanya begini. Tuhan, kau pasti berikan saya murid untuk saya menjadi seorang terapis di Balikpapan ini. Tuhan, kau pasti nyatakan kuasa Engkau di dalam kehidupan saya. Karena saya telah memberi kamu dan saya telah ada di kota Balikpapan ini. Kurang lebih seperti itu. 10 kilometer tanpa terasa, tidak minum, tidak makan. Sampai setelah saya puas, saya doa sama Tuhan. Saya menuntut Tuhan, saya menarik Tuhan ke arah saya. Kalau mungkin saya berdosa sama Tuhan dan dia sempat menjauh dari saya tarik dia. Tuhan. Yang saat itu saya ingat saya katakan amin. Ketika itu juga saya cari angkot. Saya cari angkot. Balik ke arah Rapak. Saya nggak tahu juga waktu itu, pokoknya saya naik aja. Karena saya kurang ngerti waktu itu angkotnya atau taksinya itu. Saya naik, saya bayar, kira-kira di kilo 2, entah gimana saya turun. Turun dari mobil itu, lalu begitu saya turun, ada pria pertama kali yang saya ketemu, saya turun. Saya langsung tanya, Pak, tahu nggak di Balikpapan ini tempat kursus atau sekolah terapi di mana? Kok tiba-tiba orang itu tahu? Dia bilang ada dekat dam sana. Ada dekat SLB katanya. Di situ ada kelurahan, di situ ada puskesmas. Jelas sekali dia bilang. Maksudnya saya
berapa bulan saya putar-putar tanya orang, nggak ada yang tahu. Kok Bapak ini tahu gitu, seorang muda laki-laki. Semenjak itu saya langsung pergi ke puskesmas di daerah Balikpapan, Gunung Bahagia, samping itu. Nah saya tanya langsung, Bu, Ibu kan petugas puskesmas, kalau ada anak autis Bu, sekolahnya di mana? Dikasih tahu lah SLB. Semenjak itu saya jalan ke kepala sekolah. Setiap kepala sekolah saya temui, saya bilang, akhirnya saya bisa mengajar di sekolah SD Paterdama. Itulah pertama kali. Jadi langsung ada kerjaan, Tuhan Engkau berkati saya. Itulah dikatakan mata rohani kita yang tertuju kepada Tuhan. Kita bukan perlu menggunakan mata jasmani kita untuk melihat Yesus. Tapi perlu untuk kehidupan doa kita bangkitkan sampai kita bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Bukankah ini yang kita doakan? Ketika Tuhan mungkin melihat kita menganggap enteng didikan Dia. Bukankah ini yang ketika kita doakan bahwa kita adalah anak-anaknya yang dididik, yang mendapatkan disiplin dari Tuhan. Sehingga kita perlu dihajar, ya, dalam tanda kutip mengalami kesulitan. Yang berikutnya, pertanyaannya adalah buat kita semua, bagaimana kehidupan doa saya sekarang ini? Sudah redup? Hampir mati? Atau bagaimana? Kita semua yang tahu masing-masing tentang kondisinya. Ini adalah pertanyaan yang patut kita renungkan. Yang berikutnya, mata kedua adalah mata kedua rohani kita, pembacaan firman Tuhan. Sebuah panggilan untuk mendengar Allah. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan jangan ada akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Bukankah ini yang ketika kita membaca firman Tuhan, kita peroleh kekuatan untuk kita bisa mengejar kekudusan. Kekudusan, separate. Kita memisahkan diri. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita memisahkan diri, mengambil waktu sejenak, duduk di meja kita, lalu khusus mendengarkan perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Ini yang kita lakukan. Bukankah ini yang ketika kita membaca firman Tuhan, betul-betul jangan sampai ya Tuhan, saya ada akar kepahitan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan itu memberikan hikmat, kebijaksanaan supaya kita jangan menjadi pahit. Ketika kita mencoba melayani, lalu di sana ada pergesekan, lalu kita pahit, sangat disesalkan. Bukan itu tujuan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, saya mengajak, mari kita melihat dengan mata kedua rohani kita kepada Tuhan dengan kehidupan pembacaan firman Tuhan kita. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bukankah ini arti dari pembacaan firman Tuhan? Bukankah ini yang kita sering lakukan? Menukar waktu pembacaan firman Tuhan kita dengan sepiring makanan, dengan kacang merah. Jangan kita melakukan lagi, jangan kita menggeser waktu kita dengan kita menukarkan hak kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu. Amin, saudara-saudara.
Membaca firman Tuhan adalah hak yang luar biasa. Itu hak kesulungan yang sungguh luar biasa. Jangan kita menukarnya. Bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan melalui pembacaan firman kita. Berulang-ulang dikatakan, kita memperbaiki kesalahan kita dengan kita membaca firman Tuhan. Ini adalah mata kerohanian kita yang kedua. Kita tidak perlu bermimpi tiap malam tentang Tuhan Yesus. Tapi kita bisa melihat dengan mata kerohanian kita yang kedua ini. Yaitu pembacaan firman Tuhan. Yang berikutnya, apakah saya masih serius mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan firman? Atau ibaratnya telinga kita digambarkan mata. Apakah mata kita sudah belekkan? Atau conge? Itu ternyata KBBI ya, conge. Enggak enak ya, tapi itu ternyata KBBI. Terus apakah kita sudah sakit mata? Atau kalau telinga ya sakit gendang telinga. Atau bahkan apakah telinga kita atau mata kita sudah berkabut atau telinga kita sudah tertutup kotoran oleh perbuatan kita sendiri. Saya ada sharing ya. Pengalaman saya ketika awal jadi murid Yesus usia 27 tahun. Ketika itu pembimbing pertama saya memberikan pelajaran pembimbingan buat saya yaitu hati Tuhan Yesus. 3 suku kata, hati Tuhan Yesus. Nah, salahnya saya pikir ini setelah pelajaran study kan, ada lagi pelajaran yaitu hati tentang Tuhan Yesus. Nah, salahnya saya mungkin menganggap itu enteng ya. Dan ternyata waktu itu saya ingat, saya langsung terbentur di dalam hati dan pikiran saya. Ternyata pelajaran ini terberat untuk saya mengerti. Bahkan sampai hari ini. Padahal esensi utama kehidupan orang Kristen sejati adalah kasih dan mengenal hati Yesus secara mendalam. Dan mengenal hati Yesus secara mendalam adalah bagian penting. Singkat cerita, lewat pergumulan yang panjang, lewat doa dan mendapatkan banyak hikmat dari firman Tuhan, dan memang dari firman Tuhan sajalah akhirnya yang betul-betul menolong saya, sampai akhirnya saya klik. Ya. Tidak hanya sampai di situ, yang berikutnya adalah, yang bagi saya juga berat adalah praktik daripada hati Tuhan Yesus. Yaitu penginjilan. Sangat tidak mudah buat saya yang biasanya hanya berpikir tentang kerjaan dan menghasilkan uang atau penghasilan. Tapi saya dituntut untuk bisa datang kepada orang dan berbicara kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan itulah penginjilan. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan dan lewat keberanian yang dari Tuhan, saat itu saya ingat, saya pertama kali undang orang, yaitu anak laki-laki di toko buku di daerah Jakarta Selatan di Blok M. Laki-laki, dan dia sedang menghadap ke buku, karena dia baca buku. Saya langsung tegur dia dari belakang, saya nggak lihat mukanya, saya tegur. Karena saya lihat begini, dia baca buku yang tebal, dan saya lihat Alkitab itu lebih tipis daripada buku itu. Itu aja patokannya. Saya lihat dia baca buku tebal itu, Alkitab lebih tipis dari buku itu. Saya tegur, dek. Akhirnya dia jadi murid, dan puji Tuhan sekarang dia memimpin sebagai gembala jemaat GKDI Ambon. Itu buah pertama saya, dan pertama kali saya berani untuk menginjil. Hanya karena saya ditantang untuk belajar tentang hati Tuhan Yesus. Saya nggak ngerti kenapa hati Tuhan Yesus begitu berbelas kasihan. Itu yang saya berat sekali. Bahkan sampai hari ini saya masih terus belajar. Dan luar biasanya namanya Narto ya, yang akhirnya di murid itu. Luar biasanya kami masih sering kontak, saling menguatkan satu sama lain karena apa ya, kayak
ya beliau ada misi di sana, kami misi di Balikpapan. Sama-sama tahu bahwa setiap daerah itu ada tantangannya. Jadi kami saling menguatkan gitu. Jadi itu suatu yang terjalin terus-menerus dan bagi saya itu indah. Dan itu bagus sekali. Yang berikutnya, mata ketiga adalah melayani orang lain yang merupakan rangkuman dari keduanya. Yaitu adalah melayani orang secara pribadi ke pribadi. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberikan tumpangan. Sebab dengan berbuat demikian, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih sendiri di dunia ini. Ya, inilah ketika kita melayani di dalam pelayanan, ya, ketika kita melayani pribadi lepas pribadi, ya, kita adalah orang-orang hukuman yang masih diberikan kesempatan. Berikan tepuk tangan buat song ministry kita hari ini, ya, bapak-bapak semuanya, luar biasa, dan kami nggak janjian, ternyata semuanya batik, yang melambangkan negara Indonesia yang heritage-nya itu adalah batik. Dan ini begitu luar biasa ya. Di dalam persekutuan saya mengalami banyak hal. Saya juga mau tunjukkan sebuah video. Bisa? Ya, sebuah video. Sebuah video yang singkat dan mungkin tidak terlalu berarti, tapi perhatikan, ya, coba perhatikan. Lagi dicari audionya. Pen, siap. Tolong itu pantau kapal ikan di sebelah haluan kanan kita itu. Awak kapal pengawas melihat ada kapal nelayan terombang-ambing. Sepertinya membutuhkan pertolongan. Sedang melambaikan tangan meminta pertolongan, Cip. Anjungan haluan, anjungan haluan. Masuk. Terpantau kapal ikan sebelah kanan haluan kita sedang meminta bantuan, begitu Ganti informasi. Lalu kami teruskan ke komandan, pantau terus. Pantau terus, siap, oke, standby. dipantau. Singkat, itu kayaknya ada yang butuh bantuan kapal depan kita ini, arah jam 1. Kapal apa, Bos? Bisa dipantau pakai teropong, Bos. Ini kapal ikan ya? Kapal ikan ya, Bos? Coba saya. Oh, betul, Bos. Ini sepertinya butuh pertolongan ini kapal ikan ini. Kapal ikan di sebelah kiri haluan kita terpantau sedang melambaikan tangan meminta pertolongan dalam kondisi SOS gitu kan, Dek? Langsung pantau mereka terus ya. Ya, kita sebagai petugas dan mitra nelayan juga, kita sepatutnya lah dan wajib kita harus membantu. Karena ya bagaimanapun keselamatan itu harus yang utama. Baik keselamatan
keselamatan itu adalah yang utama. Ya. Jadi ini mungkin video yang biasa ya. Ya. Pertama-tama saya mau mengingatkan bahwa kita baik-baik saja sekarang ini di daratan karena ada orang yang berjuang ya, menjaga laut dan keutuhan negara kita. Yang kedua, bahwa kegiatan pengawasan tersebut sebenarnya sangat berbeda yang terjadi bila di dalam kondisi pertempuran antara kapal dengan kapal. Apalagi yang diawasinya adalah kapal perang musuh. Kita semua bisa bayangkan sendiri bagaimana kira-kira ributnya. Ya, kegiatan keker, mengeker itu kalau udah kapal musuh itu enggak seperti itu. Mungkin sudah tengkurap di atas anjungan, sudah tengkurap dia, sudah enggak bisa lagi. Nongol sedikit putus nanti lehernya ditembak. Jadi tapi yang sedang saya tekankan di sini sebenarnya adalah betapa pentingnya sang pengawas. Ya, seorang kapten di haluan tidak akan berarti tanpa seorang pengawas. Atau di sini dia sedang mengeker atau meneropong. Dan juga betapa pentingnya kegiatan tersebut. Ya, terlebih lagi dalam kehidupan kerohanian kita. Yaitu kehidupan kerohanian kita yang pertempurannya adalah taruhannya nyawa dan jiwa kita sendiri. Masihkah kita mau mengabaikan arti dari semua pengawasan kehidupan kerohanian kita sendiri? Masihkah kita tidak mau melihat kepada Tuhan dan mengeker kepada Tuhan? Betapa kita perlu semuanya itu. Next. Pertanyaan saya buat kita semua, apakah saya melayani orang per orang atau melayani hanya sebagai satu kelompok pelayanan? Oke, saya ada di satu kelompok pelayanan ini, saya sudah melayani. Bukan itu. Untuk kita bisa punya mata ketiga kerohanian kita, kita harus melayani orang per orang, personal. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Petrus, seperti yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Yudas bahkan. Next. Mengeker Tuhan. Mata pertama rohani kita adalah ketika kita saling berdoa dan mendoakan. Mata rohani kedua kita adalah pembacaan firman Tuhan. Ketika kita memperoleh kekuatan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah saat kita melihat Yesus. Mata kerohanian ketiga adalah ketika kita melayani orang lain secara pribadi. Bukan sebagai satu kelompok pelayanan. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat bersyukur. Saya bisa mengenal pribadi lepas pribadi daripada kita di sini. Dari awal. Saya kenal semuanya. Saya kenal bagaimana ketika berjuang bersama. Bagaimana ketika menghadapi hal yang tidak mudah. Tapi saya yakin tahun 2025 Tuhan akan terus menyertai kita semua. Amin. Tuhan akan memberikan terus kekuatan kepada kita di tahun 2025 untuk menuju kepada Tuhan. Amin. Mari kita menggunakan ketiga mata kerohanian kita. Tidak perlu tiap malam kita mimpi tentang Tuhan Yesus. Gunakan saja mata rohani ini. Baca kembali di dalam Ibrani ini apa yang dikatakan. Dan bagaimana semua itu membentuk kita menjadi seorang murid yang berdewasa sampai kita terus ya hidup sebagai seorang murid sampai kita dipanggil Tuhan. Itu saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami juga terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Engkau bekerja di sini Tuhan. Dalam kehidupan kami ketika kami bahkan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Engkau biarkan Tuhan untuk kami bisa mengerti firman Tuhan.
Engkau lembutkan hati kami untuk bisa melipat, bungkus, dan membawa semua firman-Mu itu ke dalam hati kami Tuhan. Supaya kami bisa betul-betul menggunakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ketika mata kerohanian kami Tuhan betul-betul kami gunakan yang pertama yaitu bisa saling berdoa dan mendoakan. Juga ketika mata kerohanian kami yang kedua kami gunakan betul-betul hak kesulungan kami ya Tuhan. Untuk kami bisa benar-benar membaca firman Engkau. Mempunyai kehidupan pembacaan firman yang begitu semangat di dalam Engkau. Dan yang ketiga Tuhan, untuk kami bisa menggunakan mata kerohanian kami yang ketiga yaitu Tuhan. Untuk kami bisa melayani secara pribadi, lepas pribadi. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan melakukan komuni bersama. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 27 sampai ayat yang 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ketika firman tadi dibagikan juga bisa relate ya dengan bagaimana kita bisa melihat. Ya, mungkin kita secara pandangan bisa berubah. Ya. Tuhan Yesus yang betul-betul telah berkorban dengan penderitaan yang amat sangat bahkan sampai mati di kayu salib bagi penebusan dosa kita. Tidak bisa kita lagi memandang itu sebagai sesuatu yang berarti. Tidak lagi kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang betul-betul menjadi jangkar kehidupan kita. Yang membuat kita tidak terhanyut. Saya persilakan para asyar untuk membagikan roti dan anggur buat kita semua. Mari kita merenungkan arti dari hidup dan pandangan kita yang betul-betul hanya tertuju kepada salib. Bagaimana Tuhan telah berkorban buat kita. Nats yang akan mengiring kita dari 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga
Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya bersama-sama. Kita berdoa sekali lagi. Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau membiarkan kami untuk mempunyai pandangan yang tidak berubah, yaitu terhadap salib, supaya kami berketetapan Tuhan di dalam hati dan apa yang menjadi keyakinan dalam kehidupan kami. Bahwa salib adalah keutamaan di dalam kehidupan kami untuk kami bisa memperoleh kekuatan menghadapi segala pencobaan di dalam kehidupan kami. Dan betul-betul Tuhan Engkau telah berkorban buat kami semua Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Pribadi lepas pribadi sehingga kami terbebas dari dosa. Terima kasih Bapa untuk setiap pengorbanan Engkau dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan dan komuni yang dibawakan oleh Bapak Henry Priyatna. Tuhan memberkati pelayanannya pagi ini. Kita akan memberikan persembahan saat ini. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan dengan sukacita, dengan kerelaan ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi ini. Kami sangat mengucap syukur. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan perjamuan kudus. Dan kami tahu kami boleh menikmati semua ini karena ada orang-orang yang terbeban untuk memberikan persembahan. Sehingga misi kerajaan surga boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Bapa Surgawi, kami memberi yang terbaik kepada Engkau, biarlah kami terus bersyukur dalam kehidupan kami. Bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami, ungkapan syukur kami bawa, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan. Dan kita akan pujian bersama-sama, kita surga bergema. Bangsa-bangsa bangkitlah. Dia sudah lahir buat kita semuanya. Damai sejahtera turun ke bumi. Hari ini masih suasana Natal ya. Puji-pujian Natal masih terdengar. Kita percaya dialah Allah yang menjadi manusia untuk menebus kita dari sini. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkit. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang agai. Kita surga bergema. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Ada damai yang besar, sudah hidup yang benar, menyembuhkan dunia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi
saudara-saudari, Allah yang menjadi manusia buat kita semuanya. Momen yang spesial di penghujung tahun ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam. Bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus, perang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya membacakan pengumuman, izinkan saya merespon hari ini dan berterima kasih buat Bapak Pendeta Henry yang telah membawakan firman hari ini. Hari ini saya mendapatkan banyak insight dan saya bersyukur bahwa firman Tuhan itu selalu baru gitu loh. Dan 3 hal yang saya belajar hari ini yaitu mengeker Tuhan, bukan meneropong ya. Kalau meneropong matanya 1 kata Pak Henry. Dan mengeker gitu kan. Mengeker mata kerohanian. Jadi ketika saya belajar di sini melihat bahwa Tuhan, kita kadang saat mau melihat kepada Tuhan ya kan, dengan mata kerohanian ya kan, hal-hal yang menghalangi kita itu seringkali ya benar hitung-hitungan. Ketika mau bertumbuh secara kerohanian, ketika saya pribadi gitu kan, kamu nanti ini ya song ministry gitu. Kenapa harus song ministry gitu kan? Kenapa harus nyanyi? Welcome lagi. Tapi kadang banyak hal gitu, kalau kita disibukkan dengan banyak hal, mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, dan kita lupa bahwa yang paling utama adalah pembacaan, pengenalan akan firman Tuhan. Dan bahwasanya juga tadi yang menusuk banget kepada saya itu ketika ya di atas selain pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, yang paling utama adalah personal, yaitu spend time satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain ya kan, secara fellowship. Itu yang membuat saya tertusuk, oh benar ya, itu yang membangkitkan spirit ya kan. Jangan walaupun memang semuanya penting gitu loh, semuanya penting. Ada hal yang bisa kita, yaitu prioritas mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Yang pertama yang saya tulis di sini, yaitu saat kita mengukur hitung-hitungan, kita mulai nggak disiplin. Kita mulai yang namanya, di kitab Ibrani mengatakan kita menjadi lemah saat kita tidak berdoa. Jadi penting bagi kita itu tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Bahkan kita disibukkan tadi dengan hal-hal yang pekerjaan atau yang lain sehingga kita melupakan hal yang penting, yaitu kehidupan kita bersama dengan Tuhan, yaitu lewat pembacaan saat teduh kita dan berdoa. Jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Poin yang kedua yang saya tulis di sini adalah berusaha hidup damai dengan semua orang. Ini sangat membantu saya secara pribadi, di mana kita di Indonesia itu pasti berbeda-beda, homogen gitu kan. Pasti tetangganya kanan kiri juga pasti berbeda-beda. Dan kita perlu yang namanya hidup berdamai dengan semua orang. Untuk apa? Supaya yaitu setiap hari kita berdoa, biarlah damai di bumi seperti di surga. Jadi kita juga ingin
Surga itu bisa kita ciptakan dengan hidup damai dengan tetangga, saudara-saudara kita. Dengan apa? Salah satu contohnya membagikan. Kalau kita lagi masak nih, aromanya, aroma kemarin aroma ikan, aroma ikan gitu kan. Set ke samping, wah sayang enak nih ikan sama sambel kayak si sawi, waduh kayaknya asik. Tapi kita penting kalau kita masak gitu kan, kita sisihkan, kasihkan tetangga, ingat gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu yang seringkali udah nasional banget kayak gotong royong, mungkin kita sama-sama ya hidup damai, sama-sama kita nggak mempermasalahkan masalah kesing, misalnya ada sampah di depan rumah. Ini sampah siapa nih? Saya lihat alamatnya bukan punya saya ini atau apa? Nggak usah. Udah kita pungut aja, kita singkirkan ya kan, hidup berdamai dengan semua orang. Apalagi dengan tetangga-tetangga kita, ataupun teman kantor, atau teman pekerjaan, sama-sama supaya apa? Supaya ya kata firman Tuhan supaya kita dijauhkan ya dari namanya hal-hal yang negatif. Di Ibrani pasal 12 ayat 16, hawa nafsu seperti Esau, ingat bahwa kita penting yang namanya jangan menjual hak kesulungan kita. Dengan cara apa? Yaitu kita menggadaikan waktu kita, harusnya kita saat teduh dengan Tuhan, harusnya kita sama-sama dengan Tuhan kita, aku kan udah khotbah juga, udah gini, udahlah cukuplah gak usah nyatet atau apa gitu. Hal-hal yang skip seperti itu yang seringkali kita bisa kompromi, mari sama-sama kita ingat, kita jangan jual hak kesulungan kita kepada dosa, kepada hal-hal yang kompromi yang membuat kita menjadi tidak taat dengan Tuhan. Dan terakhir, poin yang ketiga yaitu serius mendengarkan firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Yaitu kembali tadi, memelihara kasih persaudaraan dengan berfellowship, spend time, one on one ya kan. Kalau kita udah menjadi murid, jangan lupa tanggung jawabnya bukan pembimbing yang ngingetin untuk, ayo kita pembimbingan. Enggak. Bro, kapan kita ini bisa one on one, kapan kita bisa dibimbing ya kan, udah hidup jadi murid, udah punya eager itu ya kan, karena kita tahu pembimbing kita pasti anak bimbingannya banyak banget ya kan, anak bimbingannya banyak banget sehingga takutnya kok aku kalau pasif nunggu nggak dipanggil secara ini aman lah, kalau nggak dipanggil kerohanianku aman, semua terkendali, everything is gonna be okay. Kalau ketemu juga sepakat dengan istri mungkin kalau pembimbingan semuanya baik-baik saja gitu. Kami bahagia gitu. Padahal kita ada hal yang perlu sebenarnya kita bertumbuh. Kita sebagai murid kita perlu bertumbuh. Bertumbuh ketika mata kita tertuju kepada Tuhan dan kita sama-sama bisa fokus eyes on Jesus. Terima kasih Bapak Pendeta Henry. Tepuk tangan buat Bapak Pendeta Henry. Thank you. Terima kasih. Saya bersyukur hari ini bisa belajar banyak bagaimana ministry beliau. Kalau saya tuh selalu kebayang jalan kaki gitu kan. Saya pernah gitu juga. Tapi nggak jalan kaki seperti Pak Henry, nyari pekerjaan, ini Balikpapan. Tapi saya dulu lowongan pekerjaan, bikin lamaran 10, saya tumpang tangan. Mana Tuhan ini, Tuhan 10 ini. Tolong Tuhan, salah satu bisa kepanggil. Sampai Balikpapan, puji Tuhan. Dan itu saja, berikutnya saya akan membacakan pengumuman selama sepekan. Dan di hari Rabu, tepatnya tahun baru, kita akan PDG masing-masing, kita serahkan hari ini kita buat spesial supaya grup, ya kan. Apakah ada grup baru nanti tahun depan? Tidak akan tahu ya. Tapi manfaatkan tutup tahun, rekonsiliasi sama-sama kita bisa membuat momen bersama ya di akhir tahun PDG di grup masing-masing. Bagi yang misalnya belum punya grup, tenang saja, langsung aja senggol kanan kirinya, ngapain tonton baru, tenang aja, ada di mana aja kita ada base camp, nanti akan diumumin secara personal ya. Dan hari Minggunya, kita di tanggal 5 Januari, kita ada yang namanya ibadah awal tahun. Jadi kita akan ada ibadah awal tahun di tempat ini, jamnya sama, mari sama-sama kita bisa datang lebih awal untuk kita bisa sama-sama berfellowship. Tepuk tangan buat kita semua. Dan terakhir saya persilakan Bapak Pendeta Henry untuk menutup di dalam doa. Terima kasih.
bersyukur buat kita semua berkumpul. Bahkan ada Bro Oni yang pulang liburan. Karena Tuhan baik, makanya perjalanannya bisa sampai selamat di sini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu menolong dan membantu kami Tuhan. Bapa yang baik, kami datang menghadap-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas hari ini, atas kesempatan untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami untuk hidup semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami agar kami selalu percaya pada janji-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jaga hubungan kami agar selalu harmonis. Berikan kesehatan dan kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu yang kami cintai. Satukanlah hati kami sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Berkatilah para pemimpin gereja agar mereka dapat melayani dengan penuh kesetiaan. Ya Bapa, kami mendoakan dunia yang penuh gejolak ini ya Tuhan. Berikan damai bagi negara-negara yang sedang berkonflik. Hilangkan segala bentuk kejahatan dan penderitaan. Berkatilah Bapak Presiden Prabowo dan para pemimpin lembaga di negara ini, juga para pemimpin dari yang di pusat hingga di daerah. Berkatilah pemimpin yang telah terpilih hasil pilkada di kota-kota, bahkan di kota Balikpapan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan yang hanya dari Engkau saja ya Allah, dalam mereka dapat memutuskan segala sesuatu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sentuhlah mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan pengharapan. Kami mendoakan mereka yang sedang berduka, hiburlah hati mereka yang hancur. Berikan penghiburan dan kekuatan melalui roh penghiburan yang daripada Engkau saja. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang di dalam masa liburan, pulang kampung atau sedang pelesiran keluar kota dan sebagainya. Beri mereka kesehatan dan sukacita liburan mereka, karena mereka juga selalu ingat Engkau Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah kami juga dalam menyongsong tahun 2025 ini ya Tuhan, supaya kami semangat dan penuh dengan sukacita, finishing strong bersama-sama ya Tuhan. Bapa, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang maha kuasa dan maha kudus. Engkau Allah yang maha tahu. Jadikanlah kami alat-alat-Mu untuk memberitakan Injil kepada dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya mari kita saksikan video terkait Asian Disciple Summit 2025. Silakan tim multimedia. Boleh di play, ada kalau ada videonya. Aman. Baik, sedikit saya akan jelaskan terkait dengan ASEAN Disciple Summit ya. Jadi nanti di tahun 2025 ya kan, bulan ke-6 kita akan ada yang namanya ASEAN Disciple Summit. Apa itu? Yeay. Apa itu ADS? Kalau kita sebutnya ADS. Ini pernah terjadi di tahun 2016. Udah bisa videonya? Oke, 2016 di mana semua disciple ya kan, baik di Asia Tenggara maupun ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa dan negara-negara yang lain akan berkumpul bersama di Bali tepatnya, di Bali. Masih 6 bulan acaranya nanti akan ada di bulan Juni, ya tepatnya di tanggal, ada 2 acara, Asian Disciple Leader Summit,
Baru kemudian acara ADS. Dari tanggal 12 sampai dengan 13 dan tanggal 13 sampai dengan 15. Masih ada 6 bulan. Nah, karena masih ada 6 bulan, ada kesempatan kita untuk menabung, brothers and sisters, ya kan? Karena acara itu terakhir bisa kita join kalau kita sudah mendaftar awal. Pendaftaran paling akhir adalah bulan Februari. Jadi masih ada 1 bulan, ya? Early bird ya. Oh gitu. Jadi berapa ininya ya, hitung-hitungan. Oh udah ada, kita lihat dulu. Silakan soundnya. Kita semua. Keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku, tidak ada yang seperti Kau buatku kebanggaanku, Tuhan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah Allah sumber kemenangan kita semuanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri kita, beribu rebah di kiri kanan, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah keyakinan kami. Takkan pernah goyah keyakinan
Dialah Allah, sumber kemenangan kita semuanya, amin. Dialah Tuhan, pengharapan kita semuanya. Tanpa Dia, kita tanpa artinya. Bersama dengan Dia, kita kuat. Bersama dengan Tuhan, kita dikuatkan. Mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Yuk, kita katakan, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sama-sama kita katakan, Kaulah kuatku. Selesai, saudara-saudari, selamat hari Minggu dan selamat menyongsong tahun baru